Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi dengan Bu Sinta dalam mata pembelajaran PPKN. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, minggu lalu Bu Sinta sudah memberikan penjelasan tentang sejarah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan minggu ini Bu Sinta masih melanjutkan materi yang kemarin ya, masih banyak lagi yang harus dibahas tentang sejarah dan pengesahannya. Buka buku pelajaran kalian bab 3 dan buku tulisnya. Ya. Nah, kompetensi dasarnya yaitu menganalisis kesejarahan, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi pembelajarannya itu sejarah, perumusan dan pengesahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pengesahannya. Nah, ini gambar apa anak-anak? Gambar Insinyur Soekarno sedang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ketika kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, belum memiliki undang-undang dasar. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditetapkan oleh PPKI pada hari Sabtu 18 Agustus 1945, satu hari setelah proklamasi. Dalam buku konstitusi oleh ini buku ya anak, buku konstitusi oleh Jimli Asidi, naskah UUD 1945 pertama kali dipersiapkan oleh PPKI pada masa sidang kedua tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945. Dalam masa persidangan, kedua tersebut dibentuk panitia hukum dasar dengan anggota 19 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kemudian panitia ini membentuk panitia kecil lagi yang diketuai oleh Supomo. Dibentuk panitia kecil diketuai oleh Supomo, anggotanya terdiri atas Wongsonegoro, R. Soekardjo, A.A. Maramis, Panji Singgih, Haji Agus Salim, dan Sugiman. Nah, panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar tanggal 13 Juli 1945 telah berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain: 1. Ketentuan tentang lambang negara, 2. Negara kesatuan, 3. Sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, 4. Membentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri atas Djajadiningrat, Salim, dan Supomo. Rancangan Undang-Undang Dasar diserahkan kepada panitia penghalus bahasa. Pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Panitia perancang Undang-Undang Dasar melaporkan hasilnya. Hasilnya apa aja? Yaitu pasal-pasal dari rancangan Undang-Undang Dasar berjumlah 42 pasal. Dari 42 pasal tersebut, ada 5 pasal masuk tentang aturan peralihan dengan keadaan perang serta 1 pasal mengenai aturan tambahan. Sidang tanggal 15 Juli 1945 dilanjutkan dengan cara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Nah, saat itu Ketua Perancang Undang-Undang Dasar yaitu Insinyur Soekarno memberikan penjelasan tentang naskah yang dihasilkan dan mendapatkan tanggapan dari Muhammad Hatta. Naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945. Selain itu juga diterima usul-usul dari Panitia Keuangan dan Panitia Pembelaan Tanah Air. Dengan demikian selesailah tugas panitia BPUPKI.
Nah, sekarang ke pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang menggantikan BPUPKI melaksanakan sidang, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam persidangan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dihasilkan keputusan sebagai berikut. 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. 3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, apa isi Undang-Undang Dasar 1945? Yaitu Undang-Undang Dasar berisikan keseluruhan naskah hukum yang terdiri dari pembukaan yang di dalamnya terdapat rumusan dari Pancasila dan pasal-pasal yang terdiri dari 20 bab dan 72 pasal. Pembukaan Undang-Undang Dasar dan pasal-pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nah, sidang PPKI telah melakukan beberapa perubahan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar Naskah Piagam Jakarta dan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar hasil sidang kedua BPUPKI. 4 perubahan telah disepakati antara lain sebagai berikut. Kata mukadimah diganti dengan kata pembukaan. Sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. C. Perubahan pasal 6 Undang-Undang Dasar yang berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Karena Indonesia itu berbagai macam agama yang dianut, jadi tidak hanya Islam, tetapi boleh dengan agama lain. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Setelah itu, besok minggu depan, kita sudah harus membahas arti pentingnya perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, dear anak-anakku kelas 7, belajar di masa pandemi seperti ini memang tidak mudah. Namun, kita juga tidak boleh menyerah dengan keadaan. Seimbangkan waktu kalian kapan harus belajar, bermain, dan sebagainya agar semua tidak menjadi beban. Jangan lupa jaga kesehatan kalian, patuhi nasihat orang tua, dan terus berkarya. Temukan passionmu, terus berkembang, dan terus menjadi pribadi yang memiliki rasa ingin tahu yang kuat. Semangat belajar, semangat berkarya, namun jangan lupa ibadah dan doa. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dan tugas LKPD yang Bu Sinta sudah persiapkan dan kalian harus mengerjakannya. Selamat mengerjakan dan tetap semangat. Jaga kesehatan selalu.